saudara Dewansu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini: mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak, dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik, tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.
Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kubu 03 Ganjar Mahfud menggugat hasil pemilu yang telah diputuskan atau diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret kemarin, di mana mereka menggugat di Mahkamah Konstitusi. Artinya pihak 03 tidak akan menerima tentang hasil pemilu, di mana menyatakan di situ Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini oleh satu putaran, di mana mereka mendapatkan suara lebih dari 96 juta lebih. Nah, teman-teman, apa tujuan dari kubu 03 yang menggugat hasil pemilu ini? Yaitu untuk menyuarakan demokrasi, di mana kata mereka telah mendapatkan dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga di dalam penyalahgunaan kekuasaan itu, ya, di dalam Pilpres tahun 2024 ini untuk mendukung kubu 0 tertentu, ya. Artinya bahwa ya mereka mendapatkan dugaan-dugaan kecurangan, baik itu mengenai pembagian bansos yang punya tujuan untuk mendukung paslon tertentu, dan juga pengerahan aparat yang mereka katakan. Nah, itulah yang mereka bongkar, yang mereka ajukan di Mahkamah Konstitusi. Mereka menyatakan bahwa ya pemilu tahun 2024 ini diminta diulang, ya, sehingga ini masih di dalam proses, teman-teman, dan tentu kita tetap menunggu hasilnya. Nah, selain dari situ, ya, kubu 03 ini juga menyuarakan tentang demokrasi yang sudah menurun, ya, sehingga mereka menyuarakan itu dan supaya demokrasi yang ada di Indonesia ini bisa terwujud kembali seperti dulunya, ya, karena menurut Ganjar Pranowo, ya, bahwa dari Orde Baru ke reformasi ini tidak didapatkan secara cuma-cuma atau tidak didapatkan secara gratis, ya. Ada para orang-orang dahulu atau para pejuang demokrasi, ya, ada yang menjadi korban dalam hal itu, dan juga keluarga ya menangis karena ada orang, ya, di antara keluarga yang mereka cintai kehilangan oleh karena mereka memperjuangkan demokrasi. Sehingga itu yang diingatkan oleh kubu 03 ini, ya, mengingatkan kepada masyarakat dan seluruh yang ada di Indonesia supaya tidak lupa akan sejarah. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana dengan respon dari pembela tim Prabowo Gibran. Kita tahu bahwa pembela tim Prabowo Gibran ada beberapa, ya, pengacara kondang terkenal, yaitu ada di situ Otto Hasibuan dan juga Hotman Paris, ya, ada juga Jenderal Iza Mahendra. Nah, teman-teman, kita ketahui bersama tentang yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa dia mengatakan bahwa gugatan itu tidak kuat, ya, tidak kuat apa pengaruhnya bansos dengan pemilu, ya, karena kata Hotman Paris, menurut undang-undang bansos itu diperbolehkan atau tidak
masalah dilakukan. Nah, teman-teman, tentu ya maksud dari kubu 03 ini bahwa pembagian bansos di masa kampanye pada saat itu yaitu bertujuan untuk mendukung paslon tertentu sehingga paslon tertentu yang mendapatkan suara yang signifikan. Nah, itulah yang mereka lakukan, artinya bahwa mereka ya kubu tertentu mempergunakan kekuasaan untuk mendukung paslon tertentu, dan itulah yang mereka bongkar di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu sikap dari Mahkamah Konstitusi ini tetap menerima aduan-aduan dan juga gugatan-gugatan yang dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak, dan kita berharap ya supaya Mahkamah Konstitusi bisa mengadili sesuai dengan perkara yang ada, ya sesuai dengan perkara untuk seadil-adilnya, agar nanti pemilu-pemilu tahun depan ya bisa lebih baik dari pemilu sekarang. Nah, teman-teman, ya kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang tertinggi yang ada di negeri ini, sehingga karena dia adalah lembaga tertinggi, maka ya sesuatu yang telah diputuskannya, walaupun itu sesuatu hal yang melanggar etik, tetapi ketika itu sudah diputuskan, itu mengikat, ya tidak bisa diubah lagi atau tidak bisa digugat lagi. Sehingga kita berharap kepada Mahkamah Konstitusi ya supaya bisa memutuskan suatu perkara ini, terutama di Pilpres ini, memutuskan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, ya karena mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang mereka putuskan itu tidak bisa digugat lagi atau itu tidak bisa diubah lagi, ya teman-teman. Kita tahu juga di setiap Pilpres setiap tahun, maka ya selalu ada gugatan-gugatan seperti ini, tapi tidak pernah Mahkamah Konstitusi membatalkan pemilu dan melakukan pemilu ulang. Nah, itu yang disuarakan juga oleh kubu 02, tim pembela Prabowo Gibran, di mana mereka mengatakan tidak ada sejarah di Indonesia pemilu dibatalkan atau pemilu dilakukan, ya tetap pada keputusan KPU yang telah diumumkan. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan situasi hal ini, dan terus kita memantau dan melihat perkembangan nantinya ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.